warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku, ayah bunda serta ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ke-14 Ramadan ini kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa dengan sehat walafiat insyaallah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang sangat masyhur di kalangan para sufi, yang terkenal dengan kisah mahabbahnya, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Ya, dia adalah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah dilahirkan di kota Basrah di tengah keluarga yang sangat miskin. Ayahnya dia seorang pengantar penumpang yang hendak mau menyeberang sungai. Di tengah himpitan ekonomi yang sangat mendesak, keluarga Rabi'ah ini enggan untuk meminta-minta. Keluarga Rabi'ah, terutama ayahnya, sangat yakin bahwa Allah telah menganugerahkan rezeki kepada masing-masing hambanya yang mau berusaha. Singkat cerita, Rabi'ah ini hidup sebatang kara. Rabi'ah telah ditinggal oleh kedua orang tuanya beserta saudara-saudaranya menghadap ke yang kuasa. Kala itu, ketika Rabi'ah sudah hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, tidak punya sanak saudara, Basrah mengalami penyerangan. Basrah ini diserang. Ketika Basrah diserang, Rabi'ah ini tertangkap dan dia dijadikan rampasan untuk dijual kepada orang kaya yang nantinya akan dijadikan budak. Nah, dijuallah Rabi'ah, dibelilah Rabi'ah oleh seorang yang kaya raya dan jadilah ia seorang budak. Menjadi seorang budak tentunya ia harus mematuhi semua perintah dari tuannya. Ia pun patuh asal tidak melanggar syariat Islam. Di tengah-tengah kesibukannya, di waktu istirahatnya, ia selalu menggunakan waktu istirahatnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah ini merupakan muslimah yang sangat taat sekali, yang sangat rajin sekali untuk beribadah. Hingga pada suatu malam ketika Rabi'ah bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di balik sebuah bilik, si tuan ini tanpa sengaja melihat Rabi'ah. Si tuan ini pun penasaran apa yang ia lakukan di situ. Oh, ternyata Rabi'ah sedang berdoa. Ia pun mengamati yang dilakukan Rabi'ah. Rabi'ah pun berdoa, "Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkau mengetahui segala apa yang hamba kerjakan. Engkau mengetahui bahwa hamba senantiasa ingin selalu bisa mengerjakan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Tetapi ya Allah, apalah daya hamba, Engkau mentakdirkan hamba menjadi seorang budak oleh manusia. Jika saja hamba bebas, maka hamba akan menggunakan waktu siang dan malam hamba sepenuhnya hanya untuk beribadah kepadamu." Begitu khusyuknya Rabi'ah ini berdoa, hingga si tuan ini pun tercengang ketika melihat Rabi'ah berdoa di balik bilik itu. Si tuan ini melihat ada cahaya yang masuk, cahaya yang menyinari Rabi'ah, dan itu sangat terang sekali. Masya Allah. Hingga akhirnya pada waktu itu si tuan ini pun sadar bahwa Rabi'ah ini sangat dekat dengan Tuhannya, dan ia pun berpikir bahwa wanita seperti ini tidak pantas untuk dia jadikan seorang budak. Sehingga langsung kala itu ia memerdekakan si Rabi'ah ini, sehingga Rabi'ah pun bebas, tidak menjadi budak lagi. Setelah ia bebas, setelah Rabi'ah merdeka, ia pun tetap menjadi Rabi'ah yang senantiasa beribadah kepada Allah, sesuai dengan apa yang ia katakan tadi ketika berdoa, "Ya Allah, jika Engkau bebaskan aku, maka aku akan menggunakan waktu siang dan malamku ini hanya untuk beribadah kepadamu." Dan ya, ternyata benar memang. Saking cintanya Rabi'ah, saking taatnya Rabi'ah kepada Tuhannya, Rabi'ah pun dalam syairnya ia berkata bahwa, "Ya Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut kepada nerakamu,
maka masukkanlah aku ke dalamnya dan bakar aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena aku mengharapkan surgamu, maka haramkanlah diriku untuk memasukinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cintaku kepadamu, maka balaslah aku dengan sebaik-baiknya balasan. Begitulah cinta Robiah kepada Robnya. Anak-anakku, ayah bunda serta ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Robiah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah cinta yang bukan karena ketakutan atau karena mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena memang benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah Robiah ini pun mengajarkan kita bahwa mari kita meluangkan waktu untuk beribadah. Jangan menunggu waktu luang, tetapi kita harus meluangkan waktu untuk beribadah. Sesibuk-sibuknya kita, sepadat-padatnya jadwal kita, maka kita harus senantiasa menjalankan kewajiban kita. Apa yang telah diperintahkan kita harus melaksanakan, dan kita harus menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya ceritakan. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa dapat diambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.